Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fuad Hasan, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rahmat, kesehatan, dan keselamatan, sehingga dapat melakukan presentasi pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Dinisa Maya Jelita. Saya NIM 26 dan teman saya Berlian Dias Fortuna NIM 27 dan Amalinda Putri Sakina NIM 28. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan materi yang berjudul konflik sosial. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian konflik sosial. Ada beberapa pengertian konflik menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Webster, istilah konflik dalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Yang kedua, menurut Sarjono Sukanto, konflik merupakan suatu proses sosial individual atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Yang ketiga adalah menurut Lewis Coser, berpendapat bahwa konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan saat status kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Oleh karena itu, konflik sosial merupakan perbedaan pemikiran, pandangan, serta kepentingan seorang individu maupun kelompok dalam setiap tindakan sosial yang dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Berlian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Dias Fortuna, NIM 27. Sini saya akan menjelaskan tentang beberapa bentuk-bentuk dan jenis konflik sosial. Yang pertama, bentuk-bentuk konflik sosial. Lewis Coser membedakan konflik atas dua bentuk, yakni konflik realistik dan konflik non-realistik. Konflik realistik berasal dari kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutan maupun perkiraan keuntungan yang terjadi dalam hubungan sosial. Sedangkan konflik non-realistik yaitu konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis atau bertentangan dan berlawanan. Dilihat dari segi bentuknya, konflik sosial mempunyai beberapa bentuk, antara lain 1. Konflik pribadi, yaitu pertentangan yang terjadi secara perseorangan, seperti pertentangan antara dua orang teman, suami istri, pedagang, dan pembeli, atasan dan bawahan, dan sebagainya. 2. Konflik kelompok, yaitu pertentangan yang terjadi secara kelompok, seperti pertentangan antara dua kelompok belajar yang berbeda sekolah, antara kedua kesebelasan sepak bola, dan sebagainya. Dan ketiga, konflik antar kelas sosial, yaitu pertentangan yang terjadi antara kelas sosial yang berbeda, seperti antara kelas orang kaya dengan kelas orang miskin dan lainnya. Yang keempat, konflik rasialis adalah pertentangan yang terjadi antara ras, seperti pertentangan antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Yang kelima, konflik politik, yaitu pertentangan yang terjadi dalam masyarakat karena perbedaan paham dan aliran politik yang dianut, seperti pertentangan antara masyarakat penjajah dan yang dijajah antar golongan politik dan sebagainya. Dan yang terakhir, konflik budaya, yaitu pertentangan yang terjadi dalam masyarakat akibat perbedaan budaya, seperti pertentangan antara budaya timur dan budaya barat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan tipe konflik sosial. A. Tanpa konflik. Merupakan kondisi konflik yang menggambarkan situasi yang relatif stabil dan damai. Ada beberapa kemungkinan atas situasi ini, yaitu mampu menciptakan struktur sosial yang terjaga ke arah konflik kekerasan. B. Adalah suatu keadaan yang di dalamnya menunjukkan terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar bisa dipahami. Yang kedua adalah situasi ketika
konflik sosial telah muncul ke permukaan yang berakar dalam dan sangat nyata dan memerlukan berbagai tindakan yang mengatasi penyebab konflik yang konflik permukaan adalah konflik dengan sastra. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Amalinda. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Mbak Maya, tolong itunya, PPT-nya. Di sini saya Amalinda Putri Sakina, NIM 28, akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Satu, perbedaan antar masyarakat, baik secara fisik maupun mental, perbedaan kemampuan sehingga menimbulkan pertingkaian. Yang kedua, perbedaan pola kebudayaan seperti adat istiadat, suku bangsa, agama, bahasa, paham politik, pandangan hidup sehingga mendorong timbulnya persaingan dan pertentangan. Yang ketiga, perbedaan status sosial seperti kesenjangan antara si kaya dan si miskin, generasi tua dan generasi muda. Yang keempat, perbedaan kepentingan antar anggota masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok seperti perbedaan politik, ekonomi, sosial, dan agama. Selanjutnya, yang kelima, terjadi perubahan sosial, perubahan sistem nilai akibat masuknya nilai baru yang mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Yang keenam, interdependensi suatu keadaan di mana kondisi sosial yang mungkin saja tidak mendukung kebutuhan itu seketika akan menimbulkan konflik walaupun konflik dalam sub yang kecil. Yang ketujuh, perbedaan-perbedaan pada tujuan dan prioritas. Yang kedelapan, persaingan untuk mendapatkan atau mencapai sumber daya jika sumber daya tersebut langka. Dan yang terakhir, komunikasi menjadi faktor karena ketidaksesuaian antara keinginan individu satu dengan individu lainnya. Selanjutnya, penanggulangan dan penanganan konflik sosial. 1. Kompetensi. Penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain. Penyelesaian bentuk kompetensi dikenal dengan istilah win-loss orientation. Yang kedua, akomodasi. Penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetensi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri. Yang ketiga, sharing. Suatu pendekatan penyelesaian kompromistis antara dominasi kelompok dan kelompok damai. Satu memberikan dan yang lain menerima sesuatu. Kedua, kelompok berpikir moderat tidak lengkap tetapi memuaskan. Selanjutnya, yang keempat, kolaborasi. Konflik yang memuaskan kedua belah pihak, usaha memecahkan problem yang memerlukan integrasi dari kedua pihak. Dan yang terakhir, penghindaran, menyangkut ketidakpedulian dari kedua belah pihak kelompok. Keadaan ini menggambarkan penarikan kepentingan atau mengacungkan kepentingan kelompok lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kesimpulan dari materi kelompok kami adalah konflik sosial merupakan perbedaan pemikiran, pandangan, serta kepentingan seseorang individu maupun kelompok dalam setiap tindakan sosial yang dilakukan, yang mempunyai macam-macam konflik, bentuk-bentuk konflik, dan jenis dan faktor konflik. Ada juga penanggulangan dan penanganan. Yang pertama adalah kompetensi, akomodasi, sharing, kolaborasi, dan penghindaran. Sekian dari kelompok saya dan teman-teman saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.